Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 23 November 2023, ada sebuah kejadian beberapa pengungsi Rohingya yang tentunya ini sangat memprihatinkan sekali, di mana pada waktu itu sampai di Aceh, ya, di pantai utara Aceh, dan kemudian mereka ditolak oleh masyarakat Aceh karena berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan bahwa Rohingya itu tidak mematuhi aturan, kemudian tidak berkelakuan baik, dan juga ada yang mengatakan sebetulnya tidak diusir, tetapi mereka hanya over capacity saja, jadi over kapasitas. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah mereka ternyata seorang muslim, dan tentunya persaudaraan sesama muslim itu dalam agama Islam tentunya sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong. Tetapi kenapa rakyat Aceh malah menolak mentah-mentah? Bahkan ada beberapa video yang beredar, mereka diberikan beberapa makanan seperti mie instan, tapi mereka menolak. Mereka tidak butuh itu, mereka hanya butuh tumpangan untuk tempat tinggal dan untuk mengungsi. Itu yang mereka inginkan sebetulnya, bukan makanan, bukan minuman, tapi mereka lebih butuh tempat tinggal untuk merasa aman dan merasa dihargai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rohingya ini banyak ditolak di beberapa negara, termasuk juga Indonesia. Dan sebelumnya, kenapa Rohingya itu sangat minoritas dan dipandang sebelah mata, kemudian banyak sekali diskriminatif. Apa sebetulnya Rohingya itu? Bagaimana awalnya? Kenapa bisa ada Rohingya? Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama dan kita cari tahu Rohingya itu apa. Putar dulu intronya. Rohingya merupakan sebuah komunitas yang tentunya sangat didiskriminasikan, kemudian mereka diusir dari negaranya, dan mereka juga numpang ke sana sini untuk hidup. Sebetulnya Rohingya itu merupakan sebuah komunitas muslim yang memang sangat minoritas di negara Myanmar, dan tentunya Rohingya ini memang bukan masalah baru karena sejak dulu sebetulnya perjalanan sejarahnya komunitas Rohingya ini memang bermasalah sejak dulu. Dan sebetulnya siapa mereka, bagaimana bisa terbentuk, dan seperti apa sepak terjang dari Rohingya ini. Ternyata Rohingya itu berasal dari dua kata, yaitu Rohai dan Roshangi. Rohai dan Roshangi ini kebetulan adalah sebuah sebutan bagi seorang muslim di daerah Rohai dan juga di daerah Roshang, ya, di mana Rohai dan Roshangi ini merupakan sebutan bagi daerah sebelum Arakan. Arakan itu merupakan sebuah tempat di Myanmar bagian barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Kemudian pengusiran Rohingya ternyata sudah ada sejak tahun 1942. Ya, tepatnya pada waktu itu Jepang mengusir tentara Inggris dan memukul mundur, dan akhirnya Rohingya ini menjadi terusir dan terasingkan. Kemudian mereka juga diberlakukan secara tidak manusiawi, sering mendapatkan diskriminasi dan seterusnya. Tetapi sebetulnya bagaimana sebetulnya sejarah dari Rohingya ini? Apa sebenarnya mereka? Jadi kita ulangi lagi bahwa Rohingya itu sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu Rohai dan Roshangi, merujuk kepada sebuah kawasan sebelum dinamakan Arakan. Jadi Arakan itu sebetulnya nama awalnya adalah Rohai atau Roshangi. Kemudian awal kemunculan Rohingya ini berawal ketika abad ke-14, di mana ada raja bernama Ria Mikaela, dan Raja Ria Mikaela ini kebetulan adalah raja yang tentunya pada waktu itu berkuasa. Nah, Raja Ria Mikaela ini memiliki nama lain bernama Min Saumun. Min Saumun. Kemudian pada waktu itu beberapa tahun kemudian setelah mewarisi tahta ayahnya, Raja Min Saumun atau Ria Mikaela ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau berganti nama karena mereka ingin namanya
Islam, dan setelah mengucapkan syahadat dia atau beliau berganti nama menjadi nama yang tentunya sangat Islami pada waktu itu, bernama Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah ini kemudian pada tahun 1420 memproklamirkan diri sebagai kesultanan yang ada di daerah Rohai atau Rosangi ini. Kemudian kekuasaannya juga sangat panjang, ada sekitar 350 tahun atau 3,5 abad kekuasaan Kesultanan Raja Sulaiman Shah ini, yang sebelumnya bernama Raja Min Saumun atau Raja Ria Mekela, di daerah Arakan bagian barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Kemudian sebelumnya daerah ini bernama Rohai. Nah, sebetulnya Rohai ini merupakan daerah Arakan sekarang. Kemudian pada waktu itu muncullah komunitas-komunitas Muslim di daerah tersebut, sehingga muncullah istilah yang bernama pengungsi-pengungsi dari Rohingya, asalnya dari kata-kata Rohai dan Rosangi tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tetapi kekuasaan Raja Sulaiman Shah ini yang 350 tahun itu berhasil membentuk sebuah komunitas Muslim yang awalnya mayoritas pada waktu itu, karena di daerah Arakan di Myanmar bagian barat yang berbatasan dengan Bangladesh itu relatif maju, karena memang secara perbatasan dia melalui jalur perdagangan ya, dekat dengan India dan juga Pakistan dan juga Bangladesh. Tetapi yang terjadi adalah di tahun 1748 ternyata Arakan ini dikuasai lagi oleh Myanmar, dan akhirnya kekuasaan mayoritas Muslim pada waktu itu awalnya menjadi berkurang hingga menjadi minoritas. Dan yang lebih parah lagi, di tahun 1824 ternyata Myanmar jadi koloni Inggris, sehingga menyebabkan para umat Islam, para komunitas Muslim di Arakan pada waktu itu menjadi terusir. Dan ditambah lagi mereka mendiami daerah-daerah yang terpisah. Jadi sejak dulu mereka dalam tanda kutip sebelum era Raja Myanmar kembali menguasai daerah tersebut, maka Muslim-Muslim yang ada di situ memang tempat tinggalnya secara terpisah. Jadi secara kekuatan mereka juga kurang karena mereka tidak bersatu. Dan kenapa bisa terjadi ya? Karena di daerah Arakan itu sangat luas, sehingga mereka merasa aman di pemerintahan Sulaiman Shah. Dan akhirnya ini lebih diperparah lagi ketika pasca Perang Dunia Kedua. Karena memang pasca Perang Dunia Kedua itu Myanmar juga sangat didominasi oleh kekuatan Inggris dan juga Jepang. Pada waktu itu di tahun 1942 memukul mundur pasukan Inggris, dan akhirnya mereka juga mengusir saudara-saudara Muslim kita yang bernama Muslim Rohingya itu. Diusir kemana? Diusir ke berbagai negara, salah satunya juga yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak negara yang menolak keberadaan dari Muslim Rohingya ini? Karena memang mereka juga tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Kenapa? Karena begini, di tahun 1951 ada yang namanya perjanjian konvensi pengungsi yang dibentuk oleh salah satu badan PBB yang menangani pengungsi, yaitu UNHCR. Nah, Indonesia kebetulan di tahun 1951 belum menjadi anggota konvensi pengungsi yang diadakan oleh PBB atau UNHCR dalam hal ini. Sampai sekarang pun ternyata Indonesia masih belum menjadi negara atau anggota Badan Kepengungsian Dunia yang bernama Konvensi Pengungsi itu. Sejak tahun 1951 hingga sekarang, maka Indonesia secara hukum bilateral tidak berkewajiban untuk menanggung atau bertanggung jawab untuk urusan pengungsian dari mana saja, termasuk juga Rohingya ini. Apalagi dikabarkan bahwa komunitas Muslim Rohingya ini tidak berkelakuan baik ketika mereka mengungsi ke sebuah atau ke beberapa negara tujuannya, termasuk juga di Indonesia yang pada waktu itu datang ke pantai Aceh. Ya, sebetulnya ini merupakan kalau pengungsi itu kan urusan manusia dengan manusia ya. Sebetulnya bukan mereka tidak mau, bukan masyarakat Aceh tidak mau, tapi
kemungkinan besar memang Muslim Rohingya ini memiliki kepribadian yang kurang baik, seperti mungkin tidak peduli dengan aturan yang berlaku, ataupun mereka suka mengganggu orang lain, suka membuat keonaran, tidak tahu. Karena yang jelas mereka itu sebetulnya bukan keturunan Myanmar asli. Mereka itu memiliki 4 keturunan. Pertama adalah Islam di Burma yang ada di daerah Myanmar, kemudian mereka juga keturunan India yaitu Tamil dan daerah Bengal, kemudian mereka keturunan Arakan, dan ada juga keturunan etnis China-nya walaupun sedikit. Rohingya itu kan kalau kita lihat dari segi fisik mereka juga jauh dari penampilan fisik Asia Tenggara. Mereka memiliki kulit yang agak gelap, bisa dikatakan sawo matang, tapi lebih gelap orang Rohingya, dan mereka tidak sipit, mereka juga berjenggot, mirip-mirip dengan orang Bangladesh. Karena mereka secara keturunan juga lebih banyak keturunan India, daerah Tamil dan daerah Bengal. Sehingga mereka secara fisik memang tidak seperti orang Asia Tenggara kebanyakan. Ya, mereka lebih ke Bangladeshan seperti itu. Jadi banyak sekali anggota-anggota yang menandatangani perjanjian UNSCR pada tahun 1951, tetapi Indonesia tidak. Ya mungkin karena berbagai macam alasan, karena mungkin pada waktu itu Indonesia baru merdeka, stabilitas ekonominya masih belum, kemudian stabilitas politiknya juga masih belum secara hukum internasional. Jadi memang itulah beberapa alasan dan beberapa kronologi sejarah apa sebetulnya Rohingya ini dan bagaimana sepak terjangnya. Jadi mereka sebetulnya berstatus sebagai manusia tanpa negara. Karena memang mereka di negaranya sendiri mereka tidak diakui. Bahkan pendidikan yang ada di Rohingya ini, guru-gurunya itu tidak diperbolehkan mendaftar jadi pegawai negeri. Murid-muridnya tidak boleh bersekolah di sekolah negeri. Mereka harus sekolah di sekolah yang minoritas atau sekolah swasta yang tidak begitu maju. Sehingga mereka secara pendidikan juga mengalami diskriminatif, apalagi di masalah-masalah kehidupan sosial. Dan mereka tentunya sampai detik ini mereka butuh bantuan uluran tangan kita bersama. Jadi ya selagi kita mampu ya mari kita berbagi kepada mereka dengan berbagai cara. Mungkin kita bisa mendatangi mereka di beberapa tempat. Sebetulnya di beberapa tempat Indonesia juga ada yang menampung mereka. Tetapi memang bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun mereka juga berkelakuan kurang baik. Tetapi terlepas dari itu mereka adalah saudara seiman kita dari umat Muslim. Sehingga wajib kita untuk menolong mereka. Dan tentunya ini menjadi sebuah peringatan atau warning bagi kita bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa yang bertetangga, kita wajib membantu satu sama lain. Ya, terlepas dari apakah Indonesia belum menjadi anggota konvensi pengungsi dan seterusnya, tapi ya memang mereka juga memiliki kelakuan kurang baik. Yang nggak ada manusia yang perfect, nobody's perfect. Tapi setidaknya mari kita bantu mereka dengan cara yang lain. Ya, yang tentunya bisa meringankan beban mereka, karena mereka sejak dulu sampai sekarang diberlakukan secara tidak manusiawi. Mudah-mudahan pemerintah dunia, dalam hal ini PBB dengan lembaga UNSCR-nya, menemukan solusi yang terbaik, dan negara-negara yang tentunya berkonflik segera berdamai agar tercipta perdamaian dunia dan tidak ada lagi konflik di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada keterangan yang salah ataupun ada referensi yang kurang, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.